Episode sebelumnya, Diana mendekati Hurrem, dan Hurrem tidak ingin Diana mendekatinya, karena ia takut kalau Diana akan membunuhnya. Ia pun mengambil obor dan berusaha melindungi dirinya. Yapmayın. Öldüremeyeceksiniz beni. Sultanım. Namun Hurrem merasa pusing karena pengaruh asap hitam yang telah ia hirup sebelumnya. Dumannya. Sumbul yang melihat kepulan asap lalu masuk ke dalam ruangan Hurrem. Ia melihat Hurrem kini telah di balkon. Sultanım. Sultanım. Uyuyor musunuz daha? Uyuyorsun. Öyle durma. Ia kemudian membawanya ke dalam. Rupanya kepulan asap itu berasal dari tempat aromaterapi. Melihat itu, Diana langsung mengambil tempat itu lalu menyuruh untuk membuangnya. Hurrem lalu bertanya pada Diana, "Siapa dirimu sebenarnya? Kenapa kamu di sini?" Diana pun menjawab bahwa ia hanya melakukan tugasnya. Hurrem pun berkata, "Apakah pekerjaanmu untuk membunuhku? Apakah itu yang kamu mau? Apakah kamu di sini untuk mengambil hidupku?" Diana lalu menjawab, "Tentu saja tidak, Sultana." Namun apapun pembelaan Diana, Hurrem tetap tidak percaya dan mengusir Diana. Defol, çek git buradan. Hurrem berkata pada Sumbul bahwa Diana adalah pengkhianat itu. Kalau aku tidak bangun, mungkin dia akan membunuhku. Namun Sumbul berkata, "Bagaimana bisa, Sultana? Aku melihat dia sepertinya ingin melindungimu. Jika memang itu niatnya, dia pasti sudah melakukannya." Böylesi daha. Di lain tempat, Hatice dan Sasultan membahas tentang Salihah Hatun. Sasultan berkata bahwa inilah yang terbaik. Salihah Hatun akan membuatmu dalam masalah, cepat atau lambat. Ilmu hitam ini juga membuatku merasa cemas. Itu adalah dosa besar, bahkan jika menyebutnya. Hatice berkata bahwa kita harus memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita harus membeli siapapun yang mendukung Hurrem. Sasultan berkata, salah satu orang di sekitar raja juga penting Hatice. Kita harus membuat mereka melayani kita, terutama penjaga gerbang Sahin Aga. Hatice lalu berkata, dia telah memberikan kesaksian palsu. Dia pasti salah satu pelayan Hurrem yang setia. Sasultan berkata, jangan khawatir tentang dia. Keesokan harinya, Sahin Aga dibawa menghadap Hatice. Emredin sultanım. Beni Öldürürüz. Hatice marah pada Sahin karena telah membantu Hurrem. Hatta bizzat iştirak ettin. Tidak lama, Sahin datang menemui Hurrem. Hurrem bertanya mengapa Sahin menemuinya. Sahin lalu berkata bahwa ia ingin mengatakan sesuatu tentang Sasultan. Hurrem pun langsung menyuruh Diana untuk keluar. Fariha Hatun. Şöyle bekleyin. Emredin. Hurrem pun menyuruh Sahin untuk berbicara kembali. Sahin berkata, aku baru saja dari istana Sasultan karena dia memanggilku. Hatice juga di sana. Hurrem lalu berkata, aku harap kamu tidak mengatakan apapun. Sahin pun berkata, tentu saja Sultana, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang rahasiamu. Mereka memang menawarkan kesepakatan. Mereka memang menyuruhku untuk menemui raja dan meminta berhenti dari pekerjaanku karena kemauanku sendiri. Lalu mereka akan memberikan peti emas sebagai gantinya. Hurrem lalu berkata, lalu apa jawabanmu? Sahin berkata, aku mengatakan bahwa aku harus memikirkannya dahulu. Aku akan memutuskan jawabannya saat pagi hari. Karena jika aku mengatakan tidak, kamu pasti tahu apa yang terjadi. Aku butuh bantuanmu Sultana, tolonglah aku. Hurrem berkata, jangan takut Sahin Aga. Mereka tidak akan berani membunuh penjaga gerbang. Itulah mengapa mereka mengajukan penawaran. Sahin Aga, kamu akan terus melanjutkan pekerjaanmu. Sahin berkata, tapi Hatice Sultan sangat marah padaku. Jika Sasultan tidak menghentikannya, dia akan membunuhku dengan tangannya. Hurrem berkata,
Sain Aga, tugasmu sangatlah penting. Karena jika kamu berhenti, mereka akan mencari penggantimu yang akan melayani mereka. Dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena mereka bisa saja merebut istana. Sahin pun diam dan menuruti kemauan sultananya. Paşa, Di lain tempat, Balibe datang menemui Rustem. Balibe berkata, "Kamu selalu berada di istana. Nampaknya kamu tidak ingin pergi ke Diyarbakir." Rustem berkata, "Aku punya tugas penting di sini, Balibe, yaitu pencarian harta karun Ibrahim Pasha, dan itu masih belum ditemukan. Investigasi masih terus dilakukan." Balibe pun berkata, "Aku melihat kamu sangat banyak melakukan investigasi. Aku kira kamu juga menginvestigasi ruanganku sebelumnya." Rustem pun berkata, "Mengapa aku harus mencari? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu?" Balibe pun berkata, "Semua orang tahu tentang diriku. Aku tidak menyembunyikan apapun. Jangan khawatir." Rustem yang mendengar jawaban Balibe tersebut akhirnya mengingatkan kembali tentang apa yang ia sembunyikan dahulu. Rustem berkata, "Apakah kamu lupa tentang Putri Saib Giraikan, yaitu Aybige Hatun?" Mustafa hampir saja memenggal kepalamu. Balibe pun berkata, "Itu adalah jebakan. Raja dan Mustafa tahu bahwa aku tidak bersalah. Itulah mengapa aku masih di sini. Kini aku adalah seseorang yang dekat dengan raja. Aku bersumpah aku tidak akan terjatuh dengan jebakan itu lagi. Aku akan membunuh siapapun yang berani melakukannya." Rustem pun berkata, "Tidak ada keraguan, tapi tetaplah berhati-hati. Kau pasti sudah mendapatkan pelajaran dari masa lalu." maziden ders almak Alkoçoğlu. Sultanım. Di lain tempat, Diana dipanggil oleh Sasultan. Sasultan berkata, "Aku mendengar bahwa kamu mengirimkan surat pada Mahidevran. Kamu pikir kami tidak akan mengetahuinya?" Diana lalu menjawab, "Aku hanya menginformasikan keadaanku." Sasultan berkata, "Mahidevran tidak akan ada di sini lagi. Kamu akan melupakan Mahidevran dan Manisa. Karena itulah yang diinginkan oleh Mahidevran. Kamu tidak punya tanggung jawab pada Mahidevran lagi. Kamu akan melayani aku saja. Apakah kamu mengerti?" Diana pun terdiam. Sasultan lalu berkata, "Aku bertanya padamu." Diana pun akhirnya menjawab, "Sesuai perintahmu, Sultana." Alas mesele. Sasultan lalu berkata, "Aku berbicara dengan Sain Aga sebelumnya, tapi aku yakin dia akan mengabaikan perkataanku." Diana pun berkata, "Sahin telah mengunjungi Hurrem hari ini. Dia terlihat sangat cemas. Hurrem Sultan memintaku untuk keluar, jadi aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan." Mercan lalu berkata, "Sultana, kamu benar. Sain Aga memilih mengkhianatimu daripada mematuhimu." Jadi dari sini kita menilai rata-rata pengikut Hurrem itu hampir semuanya setia. Meskipun geng Hatice berusaha membayar dengan emas, tapi kesetiaan mereka sama sekali tidak bisa dibeli. Sasultan berkata, "Memang terlihat sangat jelas. Karena itu, Sain Aga tidak akan melihat esok hari." Sasultan meminta Diana untuk melakukan tugasnya. "Dia akan dibunuh malam ini. Jangan membuat kesalahan. Cafer Aga akan membantumu." Gidebilirsin. Haberiniz. Tidak lama Gulfem lalu datang. Gulfem berkata, "Apakah kamu tidak tahu Hurrem menjadi gila? Dia hampir membakar dirinya sendiri. Diana menyelamatkannya saat itu juga." Sasultan bertanya, "Apakah kamu yakin?" Gulfem berkata, "Aku tidak tahu, tapi begitulah yang dikatakan para selir. Ilmu hitam itu sangat efektif." Hurrem tidak pernah meninggalkan ruangannya. Mercan Ağa. Mercan lalu datang, dan Sasultan berkata bahwa Diana akan membuat masalah bagi mereka. Nampaknya karena perkataan Gulfem, Diana juga akan segera disingkirkan. Sultanım. Di istana, Mihrima ada di ruangan Balibe ketika Balibe akan masuk ke dalam. Mihrima menanyakan apakah Balibe telah menemukan siapa yang mengirimkan surat palsu itu. Namun Balibe mengatakan ia belum mengetahuinya.
Lakin kimin yaptığı? Mirima juga berkata bahwa ia ingin balasan surat dari Balibe. Malam pun tiba. Hurrem berbicara pada Diana. Hurrem berkata, "Aku tidak dalam keadaan baik tadi malam. Aku tidak tahu apa yang aku katakan ataupun yang aku lakukan. Kamu telah menyelamatkan aku sekali lagi. Mintalah sesuatu." Diana pun berkata, "Sultana, aku hanya berharap kamu mempercayaiku." Hurrem pun berkata, "Aku masih mengandalkanmu, karena itulah kamu masih di sini. Apakah kamu akan kembali ke ruanganmu?" Diana pun berkata, "Ya Sultana." Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Segera setelah Diana pergi, Hurrem lalu menyuruh selirnya memanggil Sumbul Aga. Sümbül bul. Diana rupanya tidak kembali ke kamarnya. Dia lalu menemui Sain Aga. Nampaknya Diana akan melakukan tugas dari Sang Sultan. Sahin yang melihat Diana berkata, "Ada apa ini? Apakah Hurrem Sultan memiliki perintah?" Diana lalu berkata bahwa Hurrem Sultan ingin melihatnya. Sahin pun berkata, "Baiklah, aku akan menemuinya nanti." Namun Diana berkata bahwa Hurrem Sultan ingin bertemu secepatnya. Sahin pun akhirnya mengikuti Diana. Saat itu Balibe melihat kepergian mereka. Nereye götürüyorsun beni? Hürrem Sultan. Sahin lalu berkata, "Di mana Hurrem Sultan?" Diana pun berkata, "Para serangga Sang Sultan ada di Harim. Jadi kamu akan menemui Hurrem Sultan di ruang keamanan." Saat mereka berjalan, Sahin melihat pria yang tergeletak di lantai. Dia pun datang menghampirinya. Sahin berkata, apa yang telah terjadi pada pria ini? Sahin pun memeriksa nafas pria itu. Namun ternyata itu adalah jebakan. Pria itu adalah Cafer, suruhan dari Sang Sultan. Pria itu lalu menusuk Sahin dengan pisaunya. Dan Diana hanya diam saja. Di waktu yang sama, Sumbul datang dan melapor bahwa ia telah memeriksa ruangan Diana, tapi Diana tidak ada di sana. Hurrem pun segera keluar dari ruangannya. Kembali ke Diana, Sahin telah berhasil dibunuh. Diana pun berkata, "Pergilah sekarang. Aku juga akan segera kembali ke ruanganku. Kalau tidak, kita akan tertangkap." Namun Cafer berkata, Diana harus ikut bersamanya, karena itu adalah perintah. Diana pun akhirnya menyetujui, namun saat berjalan, dia mendorong Cafer dan ingin melarikan diri. Cafer lalu mengejar Diana. Diana berhasil ditangkap. Diana melakukan perlawanan kepada Cafer. Sementara Hurrem dan Sumbul berjalan berkeliling mencari Diana, hingga Sumbul melihat pria yang terbaring di lantai. Mereka berdua lalu menuju ke sana, dan mereka pun tahu bahwa pria itu adalah Sahin dan dia telah tewas. Tak lama mereka juga mendengar teriakan. Siz bekleyin burada durun. Sumbul menyuruh sultananya untuk tetap diam di sana, dan Sumbul berlari ke arah suara itu. Tapi Hurrem tetap mengikuti Sumbul. Diana berhasil ditusuk oleh Cafer, dan Sumbul melihat kejadian itu. Sumbul pun berteriak, "Ada apa ini?" Cafer pun melihat Sumbul dan mendatanginya. Sumbul pun bersiap untuk melawan. Namun yang namanya Sumbul bukan seorang petarung, dia pun dengan mudah dikalahkan. Setelah Sumbul telah dilumpuhkan, kini Cafer mendatangi Hurrem. Ia juga ingin membunuh Hurrem. Hurrem berjalan mundur menghindari pria itu, sampai Hurrem pun terjatuh. Cafer pun bersiap untuk membunuh Hurrem. Namun Cafer terhenti. Rupanya Diana menusuknya dengan pisau dari belakang.
Hurrem pun membuka matanya dan melihat Diana telah menyelamatkannya. Di lain tempat, Shah Sultan dan Hatice terlihat sangat khawatir menunggu kabar terbaru. Merchant lalu datang dan menyampaikan masih belum ada kabar dari Cafer Aga. Hatice lalu berkata, bagaimana bisa? Harusnya dia sudah kembali. Shah Sultan berkata, mari kita menunggu sebentar lagi. Kita akan mengetahui apa yang terjadi sebelum pagi hari. Kembali ke Diana. Kini ia sudah berada di ruang perawatan. Hurrem datang lalu menanyakan bagaimana keadaan Diana pada Sumbul. Sumbul pun berkata bahwa lukanya sangatlah dalam. Ia hampir terbunuh ketika akan menyelamatkan Sain Aga. Mendengar ucapan Sumbul, Hurrem pun berkata, aku kira kamu memaksudkan ketika ia mencoba membunuh Sain Aga. Hurrem lalu bertanya, beritahukan aku siapakah dirimu, apa yang telah kau lakukan sejauh ini, dan siapa yang kau layani. Aku ingin tahu mengapa kamu di sini. Diana pun akhirnya jujur. Nama asliku adalah Diana. Aku adalah Mahidevran Kalfa di Manisa. Aku datang kemari bersamanya. Dia menempatkan aku di bawah perintah Hatice Sultan. Hurrem lalu berkata, jadi Mahidevran membawamu kemari. Kamu adalah orang yang mencoba membunuhku di kamar mandi, kan? Diana pun menjawab, ya Sultana. Aku menggagalkan misiku karena Sumbul Aga membuka pintu kamar mandi. Karena aku harus melakukan perintah itu tanpa harus ditahan. Hurrem pun berkata, lalu mengapa kamu tidak melakukannya kemudian? Kamu punya banyak kesempatan. Diana pun berkata bahwa Shah Sultan mencegahnya. Sebelumnya, Shah Sultan tidak tahu perintah pembunuhan yang akan dilakukan di kamar mandi. Ketika dia mengetahuinya, dia melarangku untuk melakukannya lagi. Ketika kamu mempromosikanku menjadi pelayan, dia menyuruhku memata-mataimu. Jadi buat teman-teman yang baru mengikuti episode ini, mengapa Shah Sultan mencegah pembunuhan itu? Karena memang Shah Sultan hanya ingin Hurrem dibunuh oleh raja. Jadi bukan karena Shah Sultan menyukai Hurrem ya. Mendengar penjelasan Diana, Sumbul lalu berkata, siapa yang tahu apa yang telah kamu katakan pada mereka? Sultana, berikan perintah padaku. Aku akan membereskan Diana. Emredin icabına bakalım. Hurrem pun berkata, pergilah. Hurrem nampaknya tidak ingin Sumbul melakukan apapun pada Diana. Sumbul pun kesal pada Diana, karena memang Sumbul sangat mempercayai Diana. Keesokan paginya, Balibe pun datang menyelidiki Diana. Balibe berkata, beritahukan aku apa yang terjadi tadi malam. Sementara di lain tempat, Sumbul masih merasa kesal pada Diana. Sumbul berkata, dia itu licik seperti rubah. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya? Dia telah menipuku. Aku telah menjaminnya padamu. Aku malu, Sultana. Hurrem pun berkata, kerusakan sudah terjadi. Kita harus mengkhawatirkan tentang kedepannya. Sumbul berkata, Balibe pasti sudah menanyainya. Maafkan aku, tapi bagaimana kita akan mempercayainya setelah apa yang telah terjadi? Hurrem berkata, percayalah pada seseorang yang merupakan musuhmu namun menjadi temanmu, karena dia tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Kamu adalah musuhku juga pada waktu itu, Sumbul Aga, tapi kamu di sini sekarang. Kamu setia padaku. Sumbul pun tersenyum. Sumbul lalu berkata, kamu tahu yang terbaik, tapi aku masih... Belum selesai Sumbul berucap, Hurrem menghentikannya. Ia tidak mau mendengar penjelasan Sumbul tentang Diana lagi. Kembali ke Diana. Diana menjelaskan bukan seperti kejadian yang sebenarnya pada Balibe. Dia mengatakan bahwa Shahin berjalan bersamanya karena Shahin menyampaikan bahwa selir yang bersama Hatice sebelumnya telah menghilang. Dan ia menyuruhku menyampaikan hal itu pada Hurrem Sultan. Dan saat aku berjalan meninggalkannya, saat itulah ia diserang. Dan aku juga hampir tidak bisa menyelamatkan diriku. Mengapa Diana melakukan kebohongan lagi? Nanti ada jawabannya ya. Sultanım. Hurrem lalu datang berkata pada Balibe, Aga itu bisa masuk ke harem dengan bebas. Dia membunuh penjaga gerbang dan melukai kalfa terdekatku. Balibe pun menjawab, aku sedang melakukan investigasiku, Sultanaku. Hurrem pun lalu berkata,
Aku percaya penuh padamu. Temukan siapapun yang melakukannya. Karena jika penjaga gerbang bisa terbunuh seperti itu berarti tidak ada satupun dari kita yang aman. Hiçbirimizin emniyeti yoktu. Sultanım. Di lain tempat, Mercan memberikan kabar terbaru bahwa seperti dugaan kita, Diana terluka dan Caper Aga telah meninggal. Hatice pun berkata, Diana pasti telah memberitahukan segalanya. Sa Sultan berkata, semua orang pasti berpikir Diana adalah pelayan Hurrem. Tidak ada yang akan peduli dengan ucapan Diana. Hatice lalu berkata, tapi Hurrem akan tahu. Sa Sultan pun menjawab, Hurrem harus khawatir dengan masalah pribadinya. Pelayan setianya telah mati. Dia telah kehilangan penjaga gerbangnya. Dan kita harus memperkerjakan seseorang yang setia pada kita di sana. Dengan begitu, kita bisa berada di sekitarnya. Kembali ke Diana. Diana berkata, jangan khawatir Sultana, aku memberitahukan seperti apa yang kamu mau. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, kenapa Diana tidak berbicara tentang kejadian sebenarnya, yaitu dengan membeberkan bahwa itu semua adalah perintah Sa Sultan. Itu karena Diana adalah pelayan Hurrem. Jika Diana menyebutkan nama Sa Sultan, maka bisa jadi Hurrem yang akan dituduh yang ingin memburukkan nama Sa Sultan melalui kalfanya atau Diana. Dan itulah mengapa Hurremlah yang meminta Diana mengatakan hal yang bukan kebenarannya. Jadi cukup Hurremlah yang mengetahuinya. Oke, lanjut. Hurrem berkata, mereka telah jatuh ke pedang mereka sendiri, tapi mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Sain Aga telah meninggal. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Dia sangat setia padaku. Diana pun akhirnya membeberkan bahwa mereka akan memperkerjakan penjaga gerbang yang baru untuk melayani mereka. Itulah niat mereka. Hurrem pun berkata, aku tahu, tapi aku tidak akan membiarkannya. Beritahukan aku tentang ilmu hitam itu. Diana pun berkata, aku tidak begitu tahu apa yang dilakukan oleh Salihah. Tapi apapun yang mereka masukkan ke dalam kayu itu, itulah masalahmu. Kamu akan tidur nyenyak mulai dari sekarang. Rahat uyursunuz. Sorgu sual ettim hünkârım. Di lain tempat, Balibe melaporkan tentang hasil investigasinya pada raja, sama seperti yang dilaporkan pada Diana sebelumnya. Balibe berkesimpulan bahwa penjaga gerbang menemui banyak orang dan sudah pasti dia juga memiliki banyak musuh. Raja pun akhirnya memahaminya bahwa itu hanyalah musuh dari penjaga gerbang. Balibe ini memang gak pernah beres kalau ngurusin masalah istana. Kalau teman-teman ingat, waktu kuda Hurrem yang dibunuh juga sama. Ey ahali! Merhum İbrahim Paşa'nın şahları... Di pasar, Sekar Aga yang sedang berada di sana mendengar pengumuman barang-barang Ibrahim Pasha yang akan dilelang oleh istana untuk dijual. Jadi itu adalah barang pribadi Ibrahim seperti pakaiannya dan alat lainnya. Saat itu ada Matrakci juga yang melihat pelelangan itu berlangsung. Dan Kadi Effendi juga kebetulan ada di sana. Ia yang mengetahui dari Matrakci bahwa Hatice berada di sana, akhirnya menemui Hatice. Hatice berkata, ia ingin membeli semua barang-barang Ibrahim. Aku berharap kamu bisa membantuku. Hakim Kadi pun tidak menjawab hal itu. Sebaliknya, ia memberikan kata-kata penghiburan untuk Hatice, agar ia diberikan kesabaran dan kekuatan. Berdoalah pada Tuhan agar kamu merasa damai. Hatice lalu berkata, apakah kamu akan merasa damai jika kenangan orang yang kamu cintai akan dijual? Mendengar perkataan Hatice, Hakim Kadi pun menemui pria yang menjual barang itu dan membeli semuanya. Ia menyuruh pria itu untuk menghitung semua harganya dan berkata ia bahkan akan membayar lebih daripada harganya. Setelah itu, Hakim Kadi kembali kepada Hatice. Hatice pun mengucapkan terima kasih kepada hakim tersebut. Hakim pun berkata bahwa ia hanya melayani saja. Sultanım, ne iyi. Jadi Hatice nggak mau barang-barang Ibrahim dilelang dan dipakai oleh orang lain. Karena itulah dia di sana dan meminta pertolongan hakim. Di istana, Lutfi Pasha menemui raja. Jadi karena Sain Aga telah meninggal,
Ia pun mengajukan pengganti dari Shahin, yaitu Merchant Aga. Namun raja masih diam. Mühim. Karşılığındayız. Di lain tempat, Hurrem juga berbicara dengan seorang pria. Dia adalah rekomendasi dari Sumbul Aga yang akan menggantikan Shahin Aga. Sultanım. Lutfi menemui istrinya. Ia mengatakan bahwa ia telah merekomendasikan Merchant seperti yang diinginkannya. Tapi raja mengatakan akan memikirkannya dahulu. Sesultan berkata, "Aku harap dia tidak berkonsultasi dengan Hurrem. Kalau tidak, dia akan mencegahnya. Jika kita ingin mengakhiri pemerintahan Hurrem, seseorang harus dipekerjakan untuk melayani kita." Lutfi berkata, "Selama Ayas dan Rustem berada di sana, itu tidak akan berguna, meskipun para penjaga melayani kita." Namun Sesultan berkata, mereka juga akan berakhir. Mendengar jawaban istrinya, Lutfi berkata, "Kita tidak tahu akhir siapa yang akan datang, selama kamu mendukung Hatice Sultan." Sesultan lalu berkata, "Apa maksudmu?" Lutfi pun berkata, "Perhatikan langkahmu. Kita tidak harus menyukai Hurrem Sultan, tapi kita harus menghormatinya. Jangan membuatnya memusuhi kita secara terbuka dengan perilakumu, Sultanaku." Sesultan pun terdiam mendengar ucapan suaminya. Jadi memang pasangan hidup itu sangat menentukan kehidupan kita ya. Tujuan dan pemikiran, kurang lebih kita pasti akan mendengarkan ucapan pasangan kita. Berhati-hatilah memilih pasangan hidup. Semoga dijauhkan dari pasangan yang dajjal. Amin. Dan inilah letak perbedaan suami Hatice dan suami Sasultan. Suami Hatice lebih merasa powerful dan merasa dirinya hebat karena kesombongan akhirnya menjatuhkannya. Sementara Lutfi, dia bisa membaca situasi dan tidak merasa hebat untuk menentang Hurrem. Seperti yang ia ucapkan, tidak harus menyukai tapi menghormati. Di istana, Hurrem pun menemui raja, mengajukan Aga yang menggantikan Shahin Aga. Namun raja berkata ia telah memilih Merchant sebagai penggantinya. Mercan'a. Bana derhal Rüstem Paşa'yı bul. Keluar dari ruangan, Hurrem pun kesal dan menyuruh Sumbul untuk memanggilkan Rustem segera. İstediğini aldım. Hurrem dan Rustem pun bertemu. Hurrem berkata Sasultan sudah mendapatkan apa yang ia mau. Merchant sudah memasuki istana. Rustem berkata itu memang penting masuk ke istana, tapi lebih penting untuk bisa tetap tinggal. Kita akan menunggu dengan sabar. Dia akan pergi secepatnya, Sultana. Tidak hanya dirinya, Sasultan dan Hatice juga. Hurrem pun berkata, "Apa maksudmu?" Rustem pun berkata, "Seperti yang kamu tahu, aku sedang mencari harta karun Ibrahim Pasha yang hilang. Jadi harta karun ini sebenarnya adalah milik dinasti. Tapi Ibrahim menyembunyikannya untuk dirinya sendiri dari penjajahan sebelumnya sewaktu ia masih hidup. Dan sampai sekarang, harta itu disimpan oleh Hatice. Dia nggak mau menyerahkan harta itu kepada raja, karena dia menganggap itu milik suaminya. Nah, Rustemlah yang menyelidiki harta tersebut. Rustem pun mengatakan bahwa ia setidaknya telah menemukannya. Hurrem pun penasaran dan bertanya di mana harta itu. Rustem pun berkata, "Seperti yang kamu duga, mereka menyimpannya di istana, dan Hatice lah yang menyembunyikannya." Hurrem lalu bertanya, "Bagaimana kamu menemukannya?" Rustem pun menjelaskan, "Hari ini ada penjualan pelelangan di pasar Sultana. Alat-alat Ibrahim Pasha juga dijual, dan ada yang membeli sekaligus semuanya." Hurrem pun menebak itu pasti Hatice Sultan. Rustem pun berkata, ia pun membayar 600.000 koin emas. Sultana kita sangat kaya karena bisa membayar sebanyak itu. Tapi koin emas itu tidak tercetak. Mungkin ia meminjam dari seseorang, tapi aku rasa dia tidak akan berani. Tapi ada satu pilihan lainnya. Nah, karena uang tersebut, akhirnya Rustem menyadari bahwa harta karun itu ada di istana, dan Hurrem pun mengatakan agar hal ini dilihat oleh raja. Rustem pun berkata, "Kita memang tidak bisa pergi ke harta karun itu, tapi harta karun itu akan datang kepada kita." Sepertinya Rustem akan merancang cara. Hoş buldum. Malam pun tiba.
Rustem kembali ke rumah. Rustem berkata kepada Nigar agar menyiapkan barang-barang karena mereka akan meninggalkan Istanbul dalam beberapa hari. Nigar pun berkata, "Tapi bukankah kamu mengatakan kita akan tinggal lebih lama?" Rustem pun berkata, "Aku sudah menunggu untuk pencarian harta karun, tapi aku tidak akan butuh waktu lagi." Nigar bertanya, "Mengapa? Apakah kamu menemukannya?" Rustem pun berkata, "Ayas Pasa ingin aku menjauh dari hal itu, karena ia ingin melakukannya sendiri. Aku kira dia telah menemukannya. Mereka akan mencari ke istana kembali." Nigar pun bertanya, "Istana mana?" Rustem pun berkata, "Menurutmu istana mana lagi selain istana Shah Sultan? Karena Ayas mempunyai intel, ia akan menemukannya di sana. Tapi istana itu sangat besar. Mereka pasti akan menguburkannya di suatu tempat. Ayas Pasa akan menemukannya." Nigar akhirnya sampai. Nigar berkata, "Aku mendengar sesuatu." Rustem berpikir kalau Ayas Pasa mengira harta karun itu ada di istana ini. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Ini adalah hal yang serius. Jika harta karun itu ditemukan, maka kamu akan dituduh. Shah Sultan berkata, "Nigar benar Hatice. Jika harta karun itu ditemukan, kitalah yang akan disalahkan. Kamu tahu apa penyebabnya? Karena kamu telah menggunakannya." Hatice berkata, "Kamu khawatir dengan sia-sia. Mereka tidak akan menemukannya. Meskipun mereka menemukannya, semua itu adalah kesalahanku." Shah Sultan lalu berkata, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, emas itu harus dikirim ke istana." Hatice pun berkata, tidak akan pernah." Shah Sultan pun menasehati agar Hatice tidak menjadi keras kepala. "Kita tidak akan merasa tenang jika harta karun itu di sini. Mereka bukan hanya menyalahkanmu, tapi aku juga dan Lutfi Pasha." Hatice lalu berkata, "Oke, baiklah, aku akan memindahkan harta karun itu ke suatu tempat." Shah Sultan heran dengan jawaban adiknya. "Kemana kamu akan membawa harta yang sangat banyak itu?" "Baiklah, kamu bisa memindahkannya, tapi apakah kamu bisa menjamin kalau itu aman?" Hatice lalu berkata, "Aku akan membuat persiapan. Malam ini harta itu akan dikirimkan. Siapa yang akan tahu jika kamu tidak memberitahukannya?" Sen de söylemezsen kim? Malam pun tiba. Diana datang menemui Hurrem. Hurrem menanyakan bagaimana keadaan Diana. "Apakah lukamu telah sembuh?" Diana menjawab, "Aku masih merasa sakit sedikit, tapi itu lebih baik. Aku akan merasa baikan setelah beberapa hari." Hurrem lalu berkata, "Kamu akan menjadi lebih dekat denganku. Mulai sekarang, aku akan mempercayakan hidupku padamu." Diana pun bersujud dan mencium gaun Hurrem. Diana berkata, "Mulai sekarang aku akan setia padamu sampai nafas terakhirku, sultanaku." Canımı yemin ederim sultanım. Sultanım. Sumbu lalu datang dan berkata bahwa kereta telah disiapkan di istana Shah Sultan. Mereka akan mengirimkan emas itu. Di istana Hatice, terlihat kalau orang-orang sedang bekerja mengangkat barang itu ke kereta. Hurrem kini berada bersama raja. Lalu tiba-tiba Rustem pun datang. Paşa geldiler. Diyorum ancak Dia berkata ada hal yang penting yang harus raja tahu. bekletti. Di lain tempat, Balibe memberikan surat balasan kepada Mihrima. Mihrima pun mengambil surat itu. Kembali ke istana Hatice, orang-orang itu pun masih bekerja untuk memuat. Rustem tiba-tiba datang dan berkata, "Pelan-pelan Aga." Kolay gelsin ağalar. Hatice dan Shah Sultan pun terkejut melihat kedatangan Rustem. Mereka pun saling menatap. Sultan Süleyman Hanım. Raja pun tiba di sana dan memerintahkan untuk memeriksa muatan kereta itu. Derhal açın şunları. Rustem pun lalu membuka penutup kendi itu dan isinya adalah koin emas. Apakah yang akan terjadi dengan Hatice dan Shah Sultan setelah harta itu terungkap?
Sayangnya episodenya bersambung guys. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton, dan terima kasih juga yang sudah komen. Itu sangat berarti buat aku. Sampai jumpa, bye.